Hai semua, kembali lagi di Alvin Koketil. Hari ini aku mau ngontenin, udah lama sekali gak ngontenin tentang reptil ya. Ini aku mau ngontenin si Ignil, biawaku. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ya. Ini box CB berapa ya? Aku lupa. CB 90 ya. CB 90 tuh ukurannya berapa ya? Coba aku cek di googling dulu ya. CB 90, dia tinggalnya nggak di sini ya teman-teman ya. Teman-teman yang ikuti kontenku yang udah sering ya update tentang si Ignil, dia tinggalnya di terrarium ukuran 120 kali 50, tingginya 50 kalau nggak salah ya. Jadi sangat luas ya. CB 50 box. Entar tunggu. Box CB 50, CB 90 ya, sorry. Ini pakai box CB 90, ukurannya tar tunggu, ukurannya berapa ya, aku cek di Tokopedia nih. CB 90, ini di sini ukuran 64, berarti panjangnya itu 64, lebar 42, tinggi 40 ya. Volume 90 liter teman-teman ya. Jadi ini usia ya, usia coba aku kalau nggak salah usia itu sekitar, yang pasti 2 tahun up ya. Si Ignil ini hampir 3 tahun kalau nggak salah. Aku cek dulu saat pertama kali keep si Ignil nih. Nih aku coba cek di playlistku ya, pertama kali keep si Ignil. Jadi ini nih, teman-teman bisa 2 tahun lebih ini teman-teman ya. Tunggu. 28 Desember tahun 2020. Sekarang udah 2023 pertengahan ya. Berarti 2021 setahun, 2 tahun setengah teman-teman. Nah, ukurannya masih segini kan teman-teman ya. Tuh. Masih apa ya? Nggak sebesar biawak-biawak pada umumnya ya. Ini nggak pernah aku puasakan ya teman-teman ya. Nggak pernah aku puasakan, makan tetap lancar. Teman-teman bisa lihat tuh ekornya, badannya tetap gempal ya. Ini aku treatment memang makan tuh seminggu sekali dengan porsi yang cukup, nah, nggak berlebihan nggak kekurangan, jadi cukup. Terus untuk penjemuran ya, penjemuran banyak yang aku banyak ngelihat di beberapa channel, ada biawak itu ada masalah sering MBD ya, metabolic bone disease. Nah, ada masalah di pengeroposan tulang, padahal ada beberapa yang tetap ngasih kalsium ya, ngasih kalsium, penggunaan lampu malah pakai penggunaan lampu UVB, UVA intens di terrariumnya, tapi kenapa biawaknya malah jadi tetap lumpuh. Nah, ini aku sedikit mau sharing masalahnya di mana. Ini sepengetahuan aku ya, aku pelajari. Jadi di reptil, bahkan di seluruh mamalia, makhluk hidup, reptil, mamalia, unggas itu membutuhkan namanya vitamin D ya. Vitamin D ini sebenarnya bukan vitamin teman-teman. Itu teman-teman bisa cek googling sendiri atau bisa cari channel di kedokteran ya. Dokter-dokter yang nge-share tentang pengetahuan tentang vitamin ya, khususnya vitamin D3 teman-teman. Jadi vitamin D3 ini berbeda dengan vitamin-vitamin yang lain. Kalau vitamin yang lain memang vitamin, tapi vitamin D3 ini sebenarnya sifatnya hormon ya. Hormon yang diproduksi dengan bantuan sinar UVB, khususnya dengan bantuan matahari. Yang paling kuat itu tetap UVB dari bantuan sinar matahari.
Untuk intensitas semakin panas UV berarti UVA-nya juga tinggi kan kalau panas. Jadi semakin tinggi juga UVB-nya di matahari. Jadi kalau kondisi sekitar jam 12 UVA itu tinggi intensitasnya, UVB-nya juga tinggi teman-teman. Cuman berisiko apa kalau kita jemur jam 12? Dehidrasi dan bisa mengakibatkan kematian pada reptil kita. Nah, solusinya seperti si Ignil teman-teman, kayak gini nih. Ini jemur aku baru jam berapa ya? Jam setengah 11, tapi di sini panasnya udah kayak jam 12 ya. Nah, ini aku jemur jam segitu, cuman bawahnya tetap dikasih air. Jadi kondisi dia berendam sambil berjemur. Jadi tetap dapat manfaat dari vitamin D3-nya gitu. Jadi vitamin D3 itu tidak bisa didapat dari makanan ya teman-teman ya, dari makanan saja. Jadi vitamin D3 itu hanya bisa diproduksi saat terpapar dengan sinar UVB, ultraviolet B ya, yang ada di lampu buatan manusia atau di matahari. Rangsangan itu adanya ada di bawah jaringan kulit teman-teman, baik mau di mamalia, unggas atau di reptil, itu ada di bawah jaringan kulit. Nah itu makanya aku tadi bilang itu sifatnya hormon. Jadi dengan adanya sinar itu akhirnya diproduksinya vitamin itu yang ada di bawah jaringan kulit. Jadi produksinya itu ada di bawah jaringan kulit dari makhluk hidup teman-teman. Jadi saat vitamin D3 itu terproduksi karena ada rangsangan dari bantuan dari sinar UVB, dia akan diproduksi sesuai dengan intensitas yang dia dapat dari sinar UVB-nya. Kalau dia dapat sinar UVB-nya kencang ya berarti produksinya kencang juga. Tapi ya tetap namanya hormon harus dibarengi dengan protein yang cukup tinggi ya, atau makanan yang cukup bagus lah teman-teman ya. Jadi nggak boleh kekurangan juga makanannya. Terus dari vitamin D ini, D3 ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk melancarkan semua reptil ini kan dikasih kalsium ya, dapat kalsium dari sumber makanan ya. Nah, kalsium itu bisa terserap, bisa tersalurkan dengan baik. Itu adanya bantuan dari vitamin D3 itu teman-teman. Jadi kalau kekurangan vitamin D3 akhirnya kalsium nggak tersalurkan cara gampangnya gitu. Kalsium tidak bisa terserap dengan baik, tidak bisa tersalurkan dengan baik gitu. Makanya kadang reptil itu kalau habis dijemur langsung cepat BAB dan sebagainya kan. Salah satunya karena apa ya, metabolismenya kenceng. Itulah vitamin D3 itu untuk metabolisme juga teman-teman. Metabolisme untuk pencernaan kan butuh metabolisme yang sangat cukup baik ya, untuk pencernaan, metabolisme. Terus salah satunya ya untuk itu, untuk kekebalan atau imun. Nah, jadi kadang reptil gampang sakit kalau nggak dijemur ya, karena kekurangan vitamin D3 akhirnya imunnya menurun. Nah, saat dia mendapatkan cahaya matahari atau UVB yang cukup, imunnya akan naik, jadi kekebalannya dia akan naik, jadi nggak gampang sakit. Nah itu. Terus resikonya apa kekurangan vitamin D3? Biasanya karena kalsium nggak terserap dengan baik, bisa jadi ada osteoporosis atau pengeroposan tulang ya. Itu sering terjadi padahal dikasih kalsium, cuman kenapa nggak tetap osteoporosis? Karena kekurangan dari vitamin D3. Terus gimana dengan reptil yang jarang dijemur? Dia kan butuh semua ya. Itu biasanya gini teman-teman, aku membeli suplemen ya. Biasanya kan semua makanan reptilku ku kasih suplemen kalsium. Itu biasanya di dalam suplemen kalsium itu sudah ada kandungan vitamin D3 atau suplemen tambahannya ya. Jadi kita saat kekurangan menjemur, kita butuh suplemen tambahan dari vitamin D3 itu. Itu bisa ada ibaratnya vitamin D3 buatan lah, ibaratnya kayak kita lah, ada suplemennya vitamin D3 gitu.
Jadi aku berikan itu. Aku banyak sih kalsium bubuk itu yang sudah mengandung vitamin D3. Kayak kemarin aku share ada jungle herb. Jungle herb itu sudah banyak juga yang mengandung vitamin D3. Terus kemarin aku ganti dengan uh, aku lupa namanya ya, Exotera. Dengan Exotera, karena Exotera sekarang udah murah ya. Dulu kalsiumnya itu bisa harganya bisa sampai 100.000, Jungle Herb 50 ribuan. Sekarang Exotera pun harganya sudah sama-sama Jungle Herb ya, 50 ribuan. Mungkin karena kompetitornya banyak akhirnya turun harga atau gimana aku nggak tahu. Di Exotera kemarin aku udah sempet, pokoknya teman-teman cari aja kalsium Exotera kalsium Exotera kalsium plus vitamin D3 atau Jungle Herb kalsium plus vitamin D3 itu pasti udah ada. Untuk pemberiannya gimana? Pemberiannya secukupnya, tidak boleh berlebihan juga karena berbahaya teman-teman kalau dalam darah si binatang kita kalau terlalu banyak kandungan vitamin D3-nya teman-teman. Itu dapat menekan apa aku lupa tadi. Pokoknya teman-teman bisa cek sendiri di kedokteran ya. Itu sudah banyak channel-channel dokter yang nge-share tentang vitamin D3. Itu bisa menekan hormon apa gitu aku lupa atau apa gitu. Di situ berbahaya juga teman-teman. Itu bisa mengakibatkan pengeroposan tulang juga kalau berlebihan, kalau nggak salah ya. Kalau salah tolong dibenerin di kolom komentar ya. Pokoknya intinya nggak boleh berlebihan, nggak boleh kurang, jadi kita ngambil di tengah-tengahnya. Untuk pengalamanku penggunaannya gimana, teman-teman bisa cek di channel-channelku sebelumnya. Aku sering handfeed si Ignil ya, si biawak aku ini, penggunaan kalsiumnya. Jadi sama aku ngasih makan itu kalau ukuran segini kira-kira daging 2 ons lah ya mungkin ya, 1/4 kilo ya mungkin ya, seminggu sekali teman-teman. Tapi 1/4 kilo di lapisan atas itu aku taburi dengan vitamin D3 teman-teman. Vitamin D3 plus kalsiumnya itu kan udah tercampur ya, udah jadi satu paket ya. Ditaburi aja secukupnya, terlumuri, pokoknya terlumuri dengan lumayan lah. Nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit, pokoknya dikira-kira aja. Penggunaannya cukup saat kita memberikan makan, jadi seminggu sekali aja, seminggu sekali itu udah sangat cukup. Jadi teman-teman bisa lihat betapa aktifnya si Ignil ya, tanpa ada masalah di pengeroposan tulang atau di kelumpuhan ya di otot. Biasanya kalau kelumpuhan itu terjadi juga di otot ya, itu juga karena sering terjadi kekurangan vitamin D3 akhirnya ada terjadinya kelumpuhan. Kelumpuhan itu bisa karena lemahnya otot, sistem otot. Itu banyak banyak fungsi ya, banyak manfaat dari vitamin D3 ya. Itu. Jadi kadang tulangnya oke nih, tapi ototnya nggak oke teman-teman. Akhirnya apa? Akhirnya lumpuh atau tulang kan ditopang dengan otot juga teman-teman ya. Jadi saat kerja tulang terlalu kuat atau terlalu terbebani karena nggak ada ototnya melemah, akhirnya apa? Belok tulangnya gitu loh, bengkok gitu loh. Itu sering terjadi di reptil juga gitu, bengkok tulangnya. Itu karena apa? Karena lemahnya sistem otot teman-teman. Itu ini penjemuran seminggu sekali, bahkan kadang bisa terjadi 2 minggu sekali teman-teman. Kok masih sehat bang gitu kan, apa nggak kasihan? Itu karena aku menggunakan kalsium plus vitamin D3. Terus suhu di ruanganku itu sangat ideal teman-teman. Jadi aku tidak pernah menggunakan lampu UVA lagi karena menurut aku suhu di tempatku sangat ideal antara 30 sampai 32. Kalau siang hari bisa sampai 32 teman-teman di sini. Jadi udah sangat ideal untuk kehidupan reptil ya. Kalau suhunya udah segitu nggak perlu lagi pakai UVA. Malah cuma buang-buang listrik satu, kedua nanti suhu kandang malah jadi overheat. Itu nggak boleh juga. Jadi kalau udah dicek suhunya pakai termometer udah sekitar 30 minimal atau minimal 29 lah ya. 29 udah oke, tapi bagusnya sih idealnya 30 sampai 32. Itu udah nggak perlu pakai UVA lagi. Ya, untuk UVB-nya gimana? Yaitu
kita jemur kalau mau rajin boleh setiap hari, malah itu justru sangat bagus ya, apalagi untuk salva ya. Yang terpenting tetap dikasih air gini biar nggak dehidrasi ya, karena berisiko juga salva ini kan binatang yang suka di air ya, kalau terlalu dehidrasi nanti bisa mati juga. Kalau yang malas-malas jemur atau nggak sempat, cukup seminggu sekali ya, tapi itu tidak kurekomendasikan ya seminggu sekali sebenarnya. Cuman kayak aku nih karena kadang nggak sempet ya, nggak sempet ngeluarin, pagi udah pergi, sore udah pulang kan, kadang matahari nggak ketemu untuk jemur, atau udah sibuk ngasih makan banyak binatang, akhirnya nggak kejemur. Ya itu seminggu pas sekali pas liburan, atau seminggu 2 kali pas liburan Sabtu Minggu ku jemur kayak gini. Tapi kalau nggak sempat kadang 2 minggu, ini aman-aman aja teman-teman itu. Tapi nggak rekomendasi ya jemur 2 minggu sekali, seminggu sekali gitu. Pengguna yang terpenting itu suplemennya jangan lupa. Ini teman-teman bisa lihat ya, bisa pantau sendiri si Ignil betapa aktifnya. Ini kenapa nggak aku handle, karena si Ignil nggak bisa dihandle kalau di luar teman-teman. Ngamuk dia, bisa mangap dia kalau di handle di luar, karena Ignil bener-bener nggak pernah ku handle sama sekali ya, nggak pernah ku handle. Terus gimana masukinnya ke box, nah, kan dari terrarium ya, jadi banyak pertanyaan di situ kan. Oh itu benar-benar sangat hati-hati ya teman-teman, bisa lihat lah di playlistku di dunia reptil. Di situ teman-teman pas bisa ngelihat aku pas nge-handfeed Ignil ngeluarin dari terrarium bagaimana betapa hati-hatinya. Nah itu teman-teman bisa lihat di situ cara ngeluarinnya biawak tuh seperti apa. Yang terpenting hati-hati ya, pokoknya jangan membuat gerakan yang tiba-tiba kalau sama biawak ya. Kita pantau pergerakan matanya, karena matanya itu nampak teman-teman, dia lagi parah lagi enggak. Pokoknya gestur tubuhnya pun nampak biawak tuh hissing ya, hissing, gembungin si lehernya, ekornya siap nyabet ya, itu biasanya marah nampak. Ini aktif ya teman-teman, aktif kali pokoknya. Untuk postur teman-teman bisa lihat tuh posturnya, aku zoom dikit ya, tuh posturnya, ekornya gemuk. Untuk melihat reptil itu sehat atau enggak, kita lihat aja di pangkal ekornya itu teman-teman, yang antara kaki dengan ekor itu, nah itu pangkal ekor, atau di testisnya ya, itu bisa lihat di atasnya itu di pangkal ekor itu teman-teman bisa lihat dia proporsional nggak dengan ukuran badannya gitu. Karena kalau reptil kurus sakit itu nampak kali kok di ekornya itu kelihatan tulangnya. Nah kalau sini lihat kan gemuk kan. Ini memang ku sengaja ku bikin lambat ya pertumbuhannya ya, biar nggak terlalu besar, karena reptil itu sebenarnya bisa kok, bisa dihambat pertumbuhannya. Yang penting pola makannya diatur. Kalau pola makannya dikencengin sehari seminggu bisa 3 kali 4 kali ya, pasti dalam 1 tahun udah jumbo dia, malah bahkan bisa obesitas. Nah aku nggak suka reptil yang obesitas, karena satu jadi lemot ya, terus kedua berisiko bisa kematian ya karena kalau obesitas ya. Terus nggak cantik. Kalau menurut aku salva yang obesitas badannya nggak cantik ya, bentak, jelek lah pokoknya kalau aku ya, pribadi aku ya. Tapi kalau teman-teman mau diobesitasin menurut teman-teman keren, lemot ya silahkan, kalau aku nggak suka aja sebenarnya. Kalau biar lemot ya sering dihandle aja, pasti lemot kok kalau sering dihandle. Anteng biawaknya kok, banyak kok yang reptilnya proporsional lemot banyak karena sering dihandle, bahkan bisa handlenya itu hampir setiap hari teman-teman. Kalau aku memang males handlenya, kukunya nggak pernah aku potong, akhirnya handlenya ya pas saat ku keluarin ke box, saat ku masukin lagi ke terrarium, udah gitu-gitu aja. Paling sesekali ku mandikan kalau aku lagi mau ya, kalau lagi ngelihat pola dia lagi nggak mau dihandle ya aku nggak mau handle gitu. Cuma tetap makan aku hand feed ya, nggak pernah aku lempar di kandang makanannya, tetap aku hand feed. Jadi dia tetap ada interaksi, bahwa yang ngasih makan kita, jadi dia tahu kita yang ngasih makan teman-teman. Jadi dia tetap ada ketergantungan, ada interaksi dengan manusia yang pasti. Jadi dia nggak takut sama kedatangan kita. Intinya reptil itu yang terpenting jangan takut ada kedatangan kita, pasti makan lancar. Kalau aku yang penting
makan lancar, bisa dinikmati, dilihat di terrarium udah cukup, nggak perlu di handle kalau aku ya. Itu oke, mungkin itu aja ya kali ya. Untuk warna masih oke sih, bersih lah pokoknya. Biawak piaraan sendiri itu pasti bersih daripada di alam ya. Untuk mata terlihat tajam ya, nggak kelihatan sakit tuh. Nah ini aku lihatin, aku spill dekat ya. Ini kalau dari atas nih agak-agak defend ya, takut ya. Tuh kan, matanya langsung tajam karena dia takut. Tuh matanya langsung tajam kan, ini tanda dia waspada teman-teman. Tapi kalau dia sudah menjulurkan lidahnya, nah sudah menjulurkan lidahnya, dia udah mendeteksi kita teman-teman. Oh ini ownernya yang sering ngasih makan, sering handle. Nah gitu, pokoknya ngasih apa ya, melihat karakteristik biawak tuh gampang. Kalau dia menjulurkan lidah, tandanya dia lagi mendeteksi lingkungan teman-teman. Kalau udah kayak gini, dia tenang menjulurkan lidah, itu dia siap di handle pelan-pelan ya. Tapi kalau dia sudah nggak menjulurkan lidah, matanya waspada, badannya kaku, nah itu siap ya, dia lagi waspada mau nerekam itu. Oke, ini aku sharing aja, terserah teman-teman mau pakai caraku atau tidak, terserah. Yang penting aku sharing. Tapi tetap yang ku rekomendasikan tadi, jemur minimal seminggu 3 kali teman-teman ya. Cukup 10 menit 15 menit cukup teman-teman. Makan seminggu sekali atau 2 kali untuk menjaga proporsional tubuh. Kalau mau cepat ya dipus aja, terserah gitu. Ukuran makannya pokoknya maksimal sepertiga dari ukuran perut dia teman-teman. Teman-teman bisa kira-kira lah sepertiga dia dari ukuran badannya dia ya. Jangan kepala sampai ekor ya, tapi dari ukuran badan dia sepertiga makanannya. Itu udah sangat maksimalnya. Untuk standarnya aku biasanya ngasih makan ya seperempat dari ukuran badan dia. Kalau seminggu sekali aku kasih dada ayam tuh, tadi kemarin tuh seukuran tangan inilah, selebar tangan ini aku potong-potong jadi 3 tadi tuh semalam ya. Ini udah makan semalam, jadi untuk ukuran segitu aku dada ayam selebar telapak tangan ini. Kan dada ayam agak nggak yang bulat-bulat kali kan. Nah selebar ini kita bagi 3, kita kasih makan. Nanti makan seminggu lagi gitu aja, nunggu sampai dia pup, sampai dia habis nggak ada pup lagi. Biasanya seminggu tuh habis itu nggak pup lagi. Kayak ini kan udah nggak pup lagi, paling buang-buang sisa-sisa kalsium aja dia yang nggak terpakai. Tuh teman-teman bisa lihat ekornya ya, tetap sehat. Badan tetap oke, tetap kecil ya. Karena biar muat di terrarium ya, biar enak di handle juga. Karena aku nggak pernah handle, kalau terlalu besar nanti terlalu apa ya, agresif kayak si Ignil ini. Kalau terlalu besar agak susah teman-teman handle-nya, nanti aku nggak kuat nanti handle ya kan, berisiko juga kan. Ada pesawat lewat. Oke, mungkin itu aja, udah kontennya udah panjang kali, udah 23 menit ini. Nanti kepanjangan teman-teman, bosen nanti ngelihatnya ya. Informasinya bertele-tele nanti terlihatnya. Oke, bye bye. Sini Iqra.